Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami kelompok 1 dari kelas 11 IPA akan melakukan praktikum tentang sistem pernapasan. Dari praktikum ini kami menyiapkan alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu ada lakban, gunting, dan paku. Bahan-bahannya adalah lilin, sedotan, 1 buah botol, dan 3 buah balok. Cara pembuatannya, yang pertama, lobangi bagian bawah botol menggunakan gunting. Yang kedua, lobangi bagian tutupan botol menggunakan paku seukuran sedotan. Yang berikut, ikat 2 balon pada ujung sedotan. Yang berikut, ikat balon pada bagian ujung botol hingga kencang. Hasil dari praktikum ini adalah seperti ini. Kami akan memperagakannya. Jika balon di bagian bawah ini ditarik, maka balon yang ada di dalam botol akan mengembang. Jika dilepaskan, balon yang di dalam botol ini akan mengempis. Yang berikut adalah hasil dan kesimpulan. Dalam percobaan praktikum menggunakan balon dan botol sebagai sistem pernapasan, dapat disimpulkan bahwa paru-paru akan mengembang ketika seseorang menghirup oksigen atau udara, dan paru-paru akan mengempis ketika seseorang mengeluarkan udara atau karbon dioksida. Dapat dibuktikan pada balon yang ditarik akan mengakibatkan balon yang ada di dalam botol akan mengembang. Hal tersebut terjadi dikarenakan tekanan balon yang ada di dalam botol berkurang, sehingga tekanan udara yang ada di luar botol akan masuk ke dalam botol, sehingga mengakibatkan balon yang ada di dalam botol akan mengembang. Proses ini sama halnya dengan proses di mana seseorang menghirup udara atau oksigen yang disebut dengan inspirasi. Kemudian yang kedua, apabila botol dikembalikan dalam bentuk semula, tekanan balon yang ada di dalam botol akan berkurang. Hal tersebut dikarenakan tekanan udara yang ada di dalam balon akan dikeluarkan, sehingga balon yang ada di dalam botol akan mengempis. Proses ini sama halnya dengan proses di mana seseorang mengeluarkan udara atau karbon dioksida yang disebut dengan ekspirasi. Pesan dari proses pembuatan alat peraga sistem pernapasan ini supaya kita dapat mengetahui cara pembuatan sistem pernapasan. Kesan yang kami dapatkan dari proses pembuatan ini, kami merasa senang pada saat membuat alat peraga ini. Alat peraga sistem pernapasan. Menurut kami, membuat alat peraga ini kita dapat mengetahui dan menjadi wawasan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan melakukan dan mempresentasikan percobaan sistem pernapasan. Pertama-tama kita mengetahui dulu apa itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Berikut kita mengetahui alat dan bahan. Yang pertama lilin, yang kedua botol, yang ketiga lakban, yang keempat balon, yang kelima karet cicak, yang ketujuh sedotan, yang kedelapan gunting, yang ketujuh paku. Yang berikut adalah langkah-langkah di mana kita harus guntingkan dulu bagian bawah botol. Yang kedua, kita lubangkan tutupan botol dengan menggunakan paku seukuran sedotan. Yang ketiga, kita harus mengisi dua balon tersebut, lalu diikatnya dengan menggunakan karet gelang agar udara tidak kebocoran dan tidak masuk. Yang keempat, kita meregangkan balon yang besar di botol yang telah kita potong. Kita mengikatnya dengan menggunakan karet gelang agar tidak kebocoran dan tidak kemasukan udara. Berikut adalah bagaimana cara kita memprakteknya. Yang pertama, kita harus menarik balon agar balonnya mengembang. Yang kedua, kita harus melepas balon bagian bawahnya agar balon di dalamnya mengempis. Yang berikut hasil pengamatan atau hasil kerja.
Berdasarkan hasil pengamatan tentang cara kerja alat pernapasan yang telah dibuat, hasil pengamatan dapat kita lihat sebagai berikut. Saat balon ditarik, maka balon yang berada dalam botol akan mengembang karena terisi udara di luar botol atau udara bebas yang tetap menjadi lebih besar, sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam balon dalam botol yang diumpamakan sebagai paru-paru. Proses yang seperti ini biasa disebut proses inspirasi. Keadaan balon dalam botol saat membran karet dikembalikan adalah mengempis. Hal ini disebabkan karena tekanan dalam botol lebih besar dan tekanan udara di luar mengecil dan berkurang, sehingga udara dalam balon yang berada di dalam botol mengeluarkan udara sehingga membuatnya mengempis. Proses ini disebut dengan proses ekspirasi. Dari hasil percobaan sederhana tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, kita lihat dari bentuk alat peraga. Ujung sedotan ini diandaikan sebagai batang tenggorokan, kemudian ujung sedotan bagian bawah diandaikan sebagai bronchus bronchiolus, kemudian dua balon di dalam botol diandaikan sebagai paru-paru, kemudian botol ini diandaikan sebagai rongga dada, kemudian balon atau membran karet di bawah diandaikan sebagai diafragma. Dari hasil percobaan tadi dapat disimpulkan, jika membran karet atau balon bagian bawah ditarik, maka kedua balon di dalam botol akan mengembang. Sebaliknya, jika membran karet atau balon bagian bawah dilepaskan, maka balon di dalam botol akan mengempis. Nah, proses jika balon di dalam mengembang disebut proses inspirasi. Sebaliknya, jika dua balon di dalam mengempis dinamakan proses ekspirasi. Dari hasil praktikum tentang sistem pernapasan, terdapat pesan dan kesan. Yang pertama, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan memuaskan, lakukanlah pekerjaan ini dengan teliti. Yang kedua, jika masih ada yang kurang dalam laporan, kami mohon maaf agar diberi petunjuk pada praktikum selanjutnya bisa lebih baik lagi. Adapun kesannya yaitu kami merasa bangga dan merasa bahagia karena kami bisa melihat cara kerja sistem pernapasan dalam